Ketika saya dulu maju sebagai calon gubernur bukan karena keinginan dan ambisi saya, tetapi karena melihat potret masyarakat di bawah yang begitu membuat saya terharu dan kompleks bahwa perbedaan pilihan politik itu monggo-monggo saja. Tetapi dalam prinsip loyalitas, saya ini adalah orang partai dan ketua umum saya namanya Bu Megawati. Kemarin kita sudah rapat terakhir dengan tim transisi, ada 40 program yang akan menjadi program prioritas di 100 hari pertama. Saya tidak menjanjikan sesuatu yang tidak mungkin, karena saya nggak mau menjanjikan sesuatu yang tidak mungkin. Saya janji yang real, diantaranya kartu Jakarta Pintar, Jakarta Sehat, kemudian menebus ijazah-ijazah yang sekarang ini jumlahnya puluhan ribu, itu akan segera kita putihkan. Mas Pram mengundurkan diri dari kabinetnya Pak Jokowi. Sekarang nih Mas, kalau ditarik ke saat ini gitu ya, hubungan Mas Pram dengan Pak Jokowi seperti apa nih? Halo teman-teman podcast For Your Politik, yang muda yang berpolitik. Nah, kali ini aku dikasih kesempatan untuk bermain ke rumah salah satu tokoh besar yang sebentar lagi akan menjadi pemimpin nomor 1 di Jakarta gitu. Tapi hari ini aku nggak sendirian karena hari ini aku ditemani oleh salah satu rekan, yaitu Mas Noval. Halo. Perkenalkan, halo Mas Noval. Nah, hari ini kita berdua bakal berbincang banyak gitu ya Mas. Betul. Bersama dengan Mas Pram. Tapi sebelum kita ngobrol lebih banyak soal mungkin nanti program kerja gitu ya, kita lihat sekeliling ini rumahnya bagus sekali ya. Ini sekali, Mas suasananya enak banget untuk Iya. ngobrol bareng sama Mas Pram gitu. Lihat foto-fotonya bersama istrinya sangat manis gitu ya. Dekorasinya juga. Betul. Dan ini mungkin kalau aus boleh minta minum sama masuk di sana. Mas Pram, Boleh ya? Mas? Ada tuh. Kopinya bukan bertiga. Bisa Mas Pram. Oke. Tadi sebelum nanti kita ngobrol lebih panjang lagi, mungkin ada yang berat-berat sedikit Mas Boleh obrolannya. monggo aja, mau berat Sebelum ringan. itu kita mau kenalan dulu lebih jauh sama Mas Pram gitu kan. Nanti mau jadi pemimpin kita gitu Betul, ya Mas betul. Noval ya. Jadi mau lebih jauh mengenal sosoknya Mas Pram gitu. Ini mungkin langsung aja gitu ya. Sebelum masuk dunia politik, kita mau tahu life journey-nya Mas Pram dulu sebelum terjun ke politik. Dulu mungkin aku sempat tahu sih selama kuliah juga aktivis banget gitu Mas Pram itu. Terus punya jiwa kepemimpinan yang keren gitu karena udah beberapa kali sering memimpin komunitas, juga memimpin himpunan gitu waktu di kampus. Boleh dong Mas Pram diceritain ke teman-teman? Jadi sejak FYP? kecil memang saya senang berorganisasi, bahkan mulai SD. Oh, Jadi semulai SD saya senang berorganisasi, SMP udah menjadi ketua OSIS, SMA ketua OSIS, ya, masuk ke ITB waktu itu menjadi ketua himpunan itu kayak ketua senat, ya betul. terus menjadi ketua dewan mahasiswa itu kayak ketua BEM-nya. Oke. Jadi saya menjadi ketua dewan mahasiswa ITB itu 85-86. Jadi memang dari kecil saya aktif berorganisasi, tetapi juga tentunya saya sebagai anak muda pada waktu itu nggak kehilangan waktu untuk misalnya berolahraga, bermusik, bermain. Ya, tetapi memang saya termasuk yang dari muda itu lumayan serius. Oke. Berarti dari kecil dulu sudah tertarik dengan dunia politik. Sudah tertarik. Bahkan ketika saya akhirnya memilih kuliah di ITB, salah satunya karena itu. ITB pada waktu zaman saya masuk kuliah itu terkenal dengan gerakan mahasiswa yang mengkritisi rezim pada waktu itu. Zaman Pak Harto banyak yang ditangkap, banyak yang di penjara. Padahal saya diterima di IPB secara tanpa tes waktu itu, perintis 1 gitu istilahnya. Sehingga dengan demikian memang dalam segala hal mungkin ya, saya itu bukan orang yang biasa mengalir gitu dalam hidup, tetapi memang direncanakan, kerja keras, sungguh-sungguh, kalau iya, kalau enggak gitu. Sehingga dalam pengalaman panjang itulah yang akhirnya membentuk saya. Oke, tapi yang menarik tadi sudah beberapa kali memimpin komunitas juga kan, terus juga tertarik dengan dunia aktivis juga, terus aktif dalam hima gitu kan. Tapi jiwa kepemimpinannya muncul dari mana, Mas Pram gitu? Mungkin karena tempaan orang tua ya. Kebetulan bapak saya guru. Jadi bapak saya itu guru SMA, guru bahasa Indonesia, pernah menjadi kepala sekolah, tapi bapak saya itu disiplinnya kayak tentara. Makanya saya termasuk orang yang selalu on time person untuk berbagai hal ya. Bahkan ketika kemarin kampanye itu lebih 300 titik, saya hanya terlambat 5 kali.
Wah, Oke. luar Dan itu biasa. terlambatnya Iya, bukan iya. yang panjang, terlambatnya paling ya 15 menit gitu. Oke. Karena memang lebih baik saya menunggu daripada datang terlambat. Sebab kalau datang terlambat itu ada kecemasan dalam diri Iya. saya. Sehingga dengan demikian kalau ditanya siapa orang yang berpengaruh dalam membentuk karakter saya, sebenarnya bapak dan ibu saya. Karena ibu saya itu sabar banget. Menghadapi orang itu hampir saya mungkin nggak pernah dimarahin oleh ibu saya. Jadi itulah yang membuat saya kemudian dalam melihat berbagai perspektif persoalan, terutama juga persoalan politik ini kan keras banget. Betul. Mungkin karena itu juga saya termasuk yang jarang marah. Oke, siap Mas Pram. Mas Pram, kalau tadi sudah mengulik ke belakang gitu ya, ini kan beberapa hari ke depan kita akan menuju ke pelantikan kepala daerah serentak. Untuk menuju ke sana ini kesibukan Mas Pram belakangan ini apa sih Mas Pram? Ya saya terus terang kan sebelum dilantik saya sudah membentuk tim transisi. Ya. Kemarin kita sudah rapat terakhir dengan tim transisi, ada 40 program yang akan menjadi program prioritas di 100 hari pertama. Di samping itu tentunya saya berkeinginan karena ketika saya dulu maju sebagai calon gubernur bukan karena keinginan dan ambisi saya, tetapi karena melihat potret masyarakat di bawah yang begitu membuat saya terharu dan kompleks. Akhirnya saya berkesimpulan itulah yang menjadi prioritas utama yang akan saya selesaikan. Termasuk yang selalu saya sebut Kartu Jakarta Pintar, Jakarta Sehat, lansia, difabel, dan sebagainya. Sehingga dengan demikian dalam rapat kemarin saya juga bersyukur dengan tim transisi, mereka sudah memberikan blueprint yang kurang lebih seperti yang saya harapkan. Tetapi di luar itu tentunya banyak kegiatan yang bersifat formal yang harus saya ikuti, misalnya retreat di Magelang 7-8 hari. Ya saya orang yang selalu ikut. Walaupun dulu yang begini-begini saya ngatur dulu. Sekarang kan harus diatur. Saya mengatur, menyesuaikan aja dan saya termasuk yang begini bisa menjalani dengan enjoy. Kalau kegiatan informalnya Mas Pram tadi kan disebutkan kegiatan formalnya gitu ya, retret di Magelang. Di luar itu mungkin kegiatan sehari-hari di rumah? Ya saya masih mencoba untuk bisa sepedaan. Tadi pagi juga masih sepedaan. Saya juga masih, kebetulan cucu saya juga datang hari ini karena bapaknya juga ikut dilantik sebagai Bupati Kediri besok tanggal 20. Sehingga saya masih bisa ketemu cucu. Tetapi dalam waktu periode setelah menjadi calon gubernur dan gubernur ini waktu saya terus terang hampir semua tersita di situ. Bahkan hari ini ada 8 atau 9 acara. Ya, salah satunya dengan Tirto ini. Sangat sibuk ya Mas Pram ini ya. Iya. Terima kasih loh sudah meluangkan waktu. Bener-bener. Mas Pram dengan kami. Nah tapi yang aku tahu ini Mas Pram juga sebenarnya aktif banget bermedia sosial. Betul. Kan. Mengamati pergerakan di medsos gitu. Apalagi kayaknya Mas Pram juga suka nonton podcast gitu. Suka nonton podcast. Jadi sebelum saya menjadi calon gubernur, terus terang medsos semuanya saya pegang sendiri. Baik itu di X maupun Twitter, di IG, betul-betul saya pegang sendiri. Gak ada yang pegang. Maka isinya ya hanya cucu, saya sepedahan. Kemudian ketika di pemerintahan yang paling acara kegiatan dengan presiden. Dan tapi semuanya saya pegang sendiri. Sekarang ini karena begitu beragam dan juga colorfulnya media sosial, apalagi banyak hal-hal baru, terutama yang dulu saya nggak tahu, tapi sekarang saya tahu. Misalnya di TikTok, di IG, di Facebook, di X dan sebagainya. Sehingga itulah yang kemudian memperkaya cara pandang saya melihat generasi sekarang, Gen Z maupun milenial. Dan itu betul-betul merubah cara pikir saya. Karena kan apapun, usia tidak bisa dibohongin. Dan pengalaman hidup yang panjang itulah yang kemudian membuat saya mungkin lebih mudah beradaptasi. Karena banyak sekali yang menanyakan kepada saya, kenapa saya begitu enjoy di TikTok dengan jedak-jeduk, dengan hal-hal yang itu ya. Apapun ya itu bagian dari harus yang dipelajari. Tapi yang menarik, Mas Pram ini suka banget nonton podcast, justru tapi tidak memantau soal perpolitikan. Hampir enggak. Ya, tuh kan, tapi nontonnya justru malah soal-soal spiritual gitu ya. Saya lebih pada nonton podcast yang emosional sih sebenarnya. Hubungan keluarga, kemudian
motivasi dan sebagainya. Dan karena kalau lihat podcast politik rasanya mereka belum ngomong, rata-rata saya udah tahu gitu ya. Oke. Karena kan jadi pelaku utama di dalam dunia politik sudah cukup lama. Mungkin Noval juga tahu lah. Saya di dalam dunia politik sekarang ini termasuk yang sangat senior. Walaupun dari segi umur mungkin belum terlalu, tetapi dari segi waktu saya 27 tahun, 28 tahun. 28 tahun ini Mas Pram ya. Yang cukup lama. Iya. Nah, ngomongin soal politik Mas Pram, dulu kan Mas Pram sempat menjabat sebagai sekretaris kabinet itu Betul. sebanyak 2 kali ya. Dan setelah itu karena menjadi calon gubernur untuk Pilkada DKI 2024, Mas Pram mengundurkan diri dari kabinetnya Pak Jokowi. Sekarang nih Mas, kalau ditarik ke saat ini gitu ya, hubungan Mas Pram dengan Pak Jokowi seperti apa nih Mas? Saya tetap berkomunikasi dengan baik. Jadi saya ini memang orang yang saya secara terbuka juga mengatakan, orang yang kemudian misalnya lah tidak memilih saya, bagi saya sama sekali tidak menjadi pikiran saya sama sekali. Bahkan saya masih berkomunikasi dengan Pak Jokowi, masih telepon. Oke. Kemudian kemarin ketika acara terakhir di kawinannya Pak Hatta Rajasa juga bertemu beliau. Iya. Dan ya menurut saya hal seperti itu perlu dilakukan oleh siapapun, bahwa perbedaan pilihan politik itu monggo-monggo saja. Iya. Tetapi dalam prinsip loyalitas, saya ini adalah orang partai. Dan ketua umum saya namanya Bu Megawati. Sehingga dengan demikian garis saya pasti dalam hal politik, pasti saya akan taat dengan apa yang menjadi garis kebijakan Ibu Megawati. Jadi dengan demikian urusan pribadi saya pisahkan, saya tetap bisa berkomunikasi, tetapi urusan politik ya politik kan gitu. Tapi biasanya kalau berkomunikasi dengan Pak Jokowi seputar masalah apa Mas? Ya bisa macam-macam, karena saya sama beliau kan kenal sudah hampir 21 tahun. Sebelum beliau jadi wali kota. Sehingga dengan demikian perjalanan panjang itulah yang membentuk hubungan saya dengan beliau. Ya memang sekarang ini praktis kalau bicara bukan hal yang bersifat politik praktis gitu. Oke, ini menarik sih ya. Kita akan mengulik lebih lanjut nih soal, kalau udah profilingnya Mas Pram, kita mau ulik-ulik soal program kerjanya nih Noval. Mungkin Noval punya banyak pertanyaan soal program kerjanya Mas Dikit-dikit Pram Mas gitu. Pram, ya. Kemarin tuh kebetulan kami sudah berbincang juga dengan Mbak Ima, Mas Pram, selaku Ketua tim transisi yang Mas Pram juga tunjuk gitu kemarin ya. Nah beliau itu menyebutkan kalau Mas Pram sudah menyiapkan sejumlah program kerja yang akan langsung dieksekusi ketika Mas Pram dilantik nanti. Itu mungkin bisa dibocorkan yang akan langsung dieksekusi hari pertama nih Mas Pram? Ya misalnya karena hari pertama itu pelantikan, saya akan pada hari pertama juga itu akan mengadakan sidang paripurna pertama kali di Balai Kota. Nanti bersama dengan Pak Wagub dan seluruh kepala dinas, seluruh jajaran SKPD yang ada. Ya mereka harus tahu bagaimana keinginan saya sebagai gubernur dan Pak Bang Rano sebagai wakil gubernur. Itu hari pertama akan kami lakukan. Termasuk kemudian setelah itu ya apapun, salah satu kekuatan di Jakarta ini kan ada pasukan oranye, pasukan biru, pasukan putih. Ya mereka segera harus digerakkan. Dan yang paling utama bagi saya sebenarnya kalau tidak ada retreat, saya pasti sudah ke Kampung Bayam, dan juga persoalan Kartu Jakarta Pintar yang dulunya terdistribusi hampir 520.000, kemudian mengalami persoalan di era terakhir-terakhir ini. Saya akan coba untuk selesaikan, kembalikan seperti ketika era terakhir gubernur definitif. Maka dengan demikian itulah yang diharapkan oleh publik KJP. Selain hal-hal seperti itu tentunya sesuai dengan apa yang menjadi janji-janji politik, karena dalam janji politik saya kalau diamati, saya tidak menjanjikan sesuatu yang tidak mungkin. Karena saya nggak mau menjanjikan sesuatu yang tidak mungkin. Saya janji yang real, diantaranya Kartu Jakarta Pintar, Jakarta Sehat, kemudian menebus ijazah-ijazah yang sekarang ini jumlahnya puluhan ribu, itu akan segera kita putihkan. Siapa yang membayar adalah Basnas. Sehingga dengan demikian kami sudah secara real apakah yang menjadi hambatan yang kemudian saya janjikan
bagaimana persoalannya, bagaimana penyelesaiannya, apakah kemudian anggarannya ada. Dan rata-rata sudah Alokasikan, Mas Ram. terancang dengan baik Oke. dalam 100 hari pertama. Jadi dalam 100 hari pertama yang paling penting yang tadi saya sampaikan, termasuk kemudian sarapan pagi gratis yang bukan program yang ingin menyaingi pemerintah pusat dengan makan bergizi gratis, tapi ini memang menjadi suplemen, menjadi komplement dari program bergizi gratis, makan bergizi gratis yang diadakan pemerintah pusat. Karena beda. Kalau kami ini lebih pada sarapan. Sarapan itu bisa telur, bisa roti. Berarti komposisi. Ya, melengkapi dan diadakan di kantin sekolah masing-masing kerjasama dengan sekolah. Sehingga tidak memberatkan bagi sekolah karena akan menambah pilihan bagi siswa untuk bisa mendapatkan dalam satu hari makanan yang bagus gitu. Oke. Ini Berarti terdistribusikannya bukan untuk satu per satu murid gitu Mas Pram ya? Ya, intinya di sekolah, kemudian apa yang menjadi keinginan di sekolah tersebut, bekerja sama dengan UMKM setempat, di kantin setempat, sehingga karena Jakarta mungkin beda dengan di seluruh wilayah. Kalau hanya di Jakarta saya yakin makan gratis yang diadakan oleh bergizi gratis yang diadakan pemerintah pusat mungkin nggak terlalu kompleks. Tapi karena seluruh Indonesia pasti akan sangat kompleks sekali. Ya, siap. Ini mungkin masih berkaitan dengan sekolah gitu ya. Kan kita dengar juga Mas Pram dan Bang Dul ini punya program menyiapkan 40 sekolah swasta gratis bagi warga Jakarta. Nah, itu nanti bagaimana mekanismenya? Jadi sekolah yang akan digratiskan untuk swasta adalah sekolah yang tidak mampu. Karena mereka selama ini untuk hidup kebanyakan rata-rata menggantungkan kepada KJP. Maka KJP-nya tetap kita inikan, tetapi sekolahnya nanti kita yang swasta seperti ini kita gratiskan. Karena kalau enggak pasti kualitas pendidikannya akan tidak sebagus swasta-swasta yang mampu. Jadi ini bukan swasta yang mampu, tetapi swasta yang tidak mampu. Yang mereka masih perlu KJP, yang mereka kemudian infrastrukturnya pun sebenarnya masih dibantu oleh pemerintah Jakarta. Jadi nanti ada 40 sekolah, kita pilih seluruh level di daerah-daerah yang padat penduduk dan kumuh. Dan itu yang kemudian harapannya bisa memperbaiki pendidikan di lokasi tersebut. Oke. Nah untuk anggaran kalau untuk 40 sekolah gratis ini dari mana Mas Ram? Apakah dari Ini anggaran Dinas Pendidikan, jadi kita optimalkan. Sebenarnya pemerintah Jakarta ini sudah merencanakan, hanya memang belum dimatangkan. Kalau untuk sekolah negeri gratis kan sudah, sekolah swasta gratis belum. Sehingga dengan demikian ketika saya punya gagasan itu, saya berkoordinasi dengan teman-teman di Dinas Pendidikan dan akhirnya ditemukan ruang untuk itu dan mereka bisa melakukan itu. Oke. Tapi hanya 40 sekolah dulu ya, belum langsung. Belum. Siap. Itu kan kalau dari DPRD sekarang posisinya adalah Perda Pendidikan itu masih belum direvisi Mas Pram dan mungkin apakah nanti setelah pelantikan Mas Pram akan mempercepat proses Jadi tersebut? perdanya memang belum direvisi, tetapi tidak ada yang dilanggar untuk sekolah swasta gratis ini. Sehingga dengan demikian sambil berjalan nanti tentunya kita sempurnakan. Siap. Mungkin yang jadi programnya tidak hanya soal 40 sekolah swasta gratis ini yang Mas Pram, tapi mungkin yang masih jadi sorotan adalah program-program khusus anak sekolah seperti KJP, terus juga KJMU. Nah ini apakah masih berlanjut Mas Pram? Masih. Jadi untuk KJMU yang sekarang ini kan banyak sekali yang akhirnya tidak termanage dengan baik. Maka kami akan membuat hal pembaruan bahwa KJMU jangan hanya berlaku 2 semester, tapi berlaku sampai lulus. Bagi anak didik yang kemudian prestasi kuliahnya baik. Sehingga ada jaminan, nggak perlu kemudian setiap tahun itu baik yang bagus maupun yang tidak bagus masih tidak nyaman karena harus dilakukan dites, dievaluasi dan sebagainya. Sehingga kami melakukan bagi mahasiswa siapapun yang prestasinya itu di atas rata-rata cukup bagus, maka akan sampai selesai. Tapi untuk memastikan agar KJP, KJMU ini tepat sasaran, dari Mas Pram sendiri bagaimana mengatasi? Ya kan datanya sebenarnya ada. Hanya memang selalu problemnya di kita ini kan ego sektoralnya tinggi. Data di TKS, data di Bansos, data yang dimiliki oleh pemerintah provinsi maupun di
Badan Pusat Statistik kalau mau jujur ya. Karena ini kerjaan saya ketika menjadi Menteri Sekretaris Kabinet. Seringkali karena ego sektoral mereka keep masing-masing. Maka kami akan melakukan perbaikan dan entry point-nya, titiknya adalah KJP yang terakhir didistribusikan oleh gubernur definitif. Dalam hal ini oleh Mas Anies. Gitu. Kami akan menjadi pegangan, itu akan kami bagi dengan dananya sudah juga dilakukan penyisiran, ada. Bahkan mungkin mudah-mudahan tahun depan sudah bisa kita tambah sampai dengan antara ya 50.000 sampai 70.000 siswa. Untuk yang KJP itu berarti? KJP, itu akan kami lakukan. Mas Pram, ini terkait program pemerintah pusat yang bersinggungan dengan program pemerintah daerah se-Indonesia, termasuk Pemprov Jakarta. Itu soal efisiensi anggaran, Mas Pram. Iya. Ramai juga dibahas di media sosial. Betul. Dan Pemprov Jakarta itu terakhir terinfokan bahwa pemangkasan anggaran itu sampai 1,7 triliun, Mas Pram. Dan menanggapi pemangkasan anggaran tersebut, Mas Pram ya? Ya, saya secara jujur harus mengatakan saya belum secara detail memahami dan tahu apa yang dipangkas. Tetapi dengan efisiensi yang dilakukan pemerintah pusat ini menjadi tantangan bagi pemerintah Jakarta untuk tetap bisa bekerja secara baik, normal, tidak mengurangi produktivitasnya. Harus banyak anggaran-anggaran yang perlu dilakukan penyesuaian. Dan kami akan melakukan penyesuaian terhadap hal itu. Sehingga dengan demikian saya tetap berkeyakinan bahwa untuk pemerintah Jakarta masih cukup ruang untuk tetap bekerja, walaupun efisiensi ini dilakukan dan kami pasti akan mengikuti apa yang menjadi arahan pemerintah pusat. Karena mungkin kalau isu soal efisiensi ini kan masih panas banget gitu ya Mas Noval ya, dan itu menjadi kekhawatiran banyak pekerja, mungkin apalagi ASN gitu Mas Pram ya, yang takutnya di PHK, kemudian ya adalah katanya efisiensi ini untuk memajukan salah satu program prioritas yang tadi sudah disebutkan, mungkin makan bergizi gratis begitu ya. Nah, mungkin kalau dari Mas Pram melihat agar efisiensi anggaran ini berjalan memang efisien gitu ya, dan anggaran yang dipangkas itu bisa dialokasikan sesuai kebutuhan, itu bagaimana sih Mas Pram? Ya, tentunya pemerintah pusat memutuskan ini sudah dengan pertimbangan yang cukup matang. Maka bagaimanapun pemerintah daerah harus mengikuti dengan apa yang menjadi kebijakan keputusan pemerintah pusat, dan kami akan menyesuaikan, sehingga saya merasa tidak ada yang kemudian harus ada dikorbankan di dalam internal pemerintahan pemerintah DKI. Kami tentunya akan melakukan menyisir program-program ataupun alokasi budget yang masih berlebihan. Di antaranya yang dalam pikiran saya dalam waktu pendek adalah budget untuk snack di balai kota misalnya. Itu kan bisa juga dilakukan pemangkasan. Siap. Berarti Mas Pram itu sempat punya salah satu janji politik terkait menyesuaikan syarat masuk PPSU, Mas Pram ya. Kalau yang sementara ini masih harus membutuhkan ijazah atau yang lainnya, oleh Mas Pram. Kalau itu nanti Noval itu langsung saya sesuaikan. Jadi pasukan Orange dulu awalnya semangatnya adalah orang yang mau bekerja keras, yang penting bisa baca tulis. Tetapi dalam perjalanan kemudian syaratnya menjadi SLTA, dan itu yang kemudian bekerja di sana menjadi regrouping kelompok tertentu lah. Sehingga saya akan mengembalikan semangatnya, bahkan SD dan yang penting bisa baca tulis pun boleh menjadi PPSU, boleh menjadi pasukan Orange, yang sekarang ini menjadi salah satu kekuatan bagi pemerintah Jakarta. Oke, mungkin kita bisa beralih gitu ya, langsung sebenarnya masih soal pendidikan juga gitu ya. Nah kan Mas Pram juga sempat menyinggung gitu akan menerbitkan peraturan gubernur terkait pendidikan anak autisme. Nah, apakah nantinya Mas Pram mau bangun sekolah khusus anak autisme? Jadi di Jakarta ini sekolah luar biasa ini masih sangat kurang. Kebetulan ketika saya keliling ke daerah, terutama ke beberapa titik di Jakarta Utara,
Jakarta Utara itu belum punya sekolah luar biasa. Oke. Sehingga inilah yang menjadi keprihatinan yang mendalam bagi saya pribadi. Karena kemajuan bangsa itu sangat bergantung pada pendidikan dan terutama jangan hanya pendidikan yang untuk anak-anak yang memang mempunyai talenta pendidikan yang baik, tetapi juga untuk yang berkebutuhan khusus, termasuk di dalamnya adalah autis. Jadi saya akan membantu itu, dan yang paling penting adalah anak-anak autis juga harus diberikan ruang yang cukup. Bahkan dalam bulan kemarin itu saya sampai 2 kali membuka pameran lukisan dan satu lagi ekspresi dari anak-anak autis. Karena bagi saya itu cerminan dari masa depan kita. Kalau yang seperti anak-anak autis kemudian kita kasihkan ruang untuk berekspresi yang seluas-luasnya, saya yakin pasti ini juga akan diberikan ruang bagi siapapun. Gitu. Tadi disebutkan mungkin beberapa wilayah di Jakarta masih banyak yang belum ada sekolah autis. Nah itu sebenarnya kalau Mas Pram melihat masalahnya apa sih Mas? Ya tergantung dari kebijakan pemerintah ya. Karena memang untuk program pendidikan bagi anak yang berkebutuhan khusus itu bukan hal yang mudah. Gurunya juga perlu talenta yang khusus, pengaturannya dan sebagainya. Sehingga saya sungguh sangat bersimpati bagi orang tua murid atau bagi siapapun yang kemudian mau terjun untuk melakukan pendidikan bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Oke. Berarti itu nanti akan dialokasikan khusus dari Dinas Pendidikan? Iya, karena memang pergubnya sudah ada. Oke. Itu nanti bentuknya apakah mendirikan sekolah baru atau gimana? Iya bisa macam-macam. Kan sekolah itu sekarang sudah tidak perlu yang terlalu kelihatan formal ya. Iya. Kemarin kebetulan ketika saya bersama dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus, anak-anak autis ini di dalam sekolah mereka mungkin nggak banyak. Tetapi ruang itu diberikan dan mereka sangat happy. Saya juga berdialog dengan beberapa orang. Kebetulan saya juga memberikan apresiasi, membeli lukisan mereka. Itu terlihatlah mereka sangat senang sekali. Iya. Tapi mungkin masalahnya nggak cuma di pembangunan sekolahnya, Mas Noval, tapi juga pengembangan guru-guru yang ingin mengajar gitu untuk khusus. Karena nggak banyak guru yang kemudian sekarang ini tersedia untuk di sekolah-sekolah tersebut. Nanti kedepannya mekanismenya seperti apa, Mas? Ya sekolah yang tetap khusus ya untuk itu. Karena bagaimanapun untuk menangani ini kan perlu keterampilan khusus dan saya lihat rata-rata di sekolah yang berkebutuhan khusus ini guru-gurunya udah pengalaman sekali lah. Mas Ram, ini agak melenceng sedikit dari yang tadi sudah kita bahas. Terkait di Pemprov sendiri nanti Mas Ram sebagai gubernur kan sempat menyebutkan akan memiliki 7 staf khusus Mas Ram ya. Kenapa Mas Ram sendiri itu sekarang memilih untuk memiliki staf khusus daripada TGUPP ketika eranya Pak Ahok dan Pak Anies? Jadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 Pasal 38 Ayat 1 Ayat 2, karena saya ini pembuat undang-undang, jadi saya ini hafal. Itu memang mengatur tentang staf khusus presiden. Dan untuk pengaturan staf khusus presiden itu jumlahnya sebenarnya tidak hanya 7, boleh lebih. Diatur lebih lanjut dalam peraturan gubernur. Jadi tergantung peraturan gubernurnya. Kenapa kemudian tidak memakai TGUPP? Karena undang-undangnya sudah menyebutkan dengan jelas. Kalau saya kemudian memakai TGUPP ya bertentangan dengan undang-undang itu. Sehingga karena undang-undangnya sudah jelas, jumlahnya nanti kita atur dalam pergub. Tetapi yang paling penting adalah karena saya ini terbiasa dengan pekerjaan yang seperti ini, pasti saya akan cepat untuk menyesuaikan. Bahkan saya sudah bilang ketika di balai kota, saya tidak akan bawa ASN dari luar, saya akan memperdayakan teman-teman yang ada di dalam. Teman-teman tim khusus saya ini akan membantu. Bukan kemudian secara detail mereka akan mencampuri yang urusan lapangannya lah. Dan itu respon dari ASN-nya luar biasa. Ada bocoran nggak Mas Ram itu siapa aja yang akan mengisi? Ya kebanyakan profesional. Bahkan profesional. Siapa tuh Mas Ram? Iya profesional. Siapa tuh Mas Pram? Tanya lagi. Nah Mas Pram mungkin untuk efisiensi gaji staf khusus ini karena gaji TGUPP kan era di Anies tuh membengkak. Nah itu seperti apa Mas kalau untuk? Ya karena ini diatur dalam pergub, nanti saya pasti akan duduk bersama dengan Sekda dan kepala dinas terkait, termasuk dengan BKD dan sebagainya untuk merumuskan angkanya.
Tetapi yang jelas bahwa dalam era efisiensi seperti ini, memang betul-betul orang yang dibutuhkan. Karena bagaimanapun persoalan transportasi, persoalan polusi, banjir, itu kan butuh orang yang bisa memberikan masukan, saran, pendapat kepada gubernur yang jernih. Termasuk pengaturan sistem pembayaran di dalam transportasi angkutan. Sehingga itulah yang kemudian yang saya butuhkan. Kan saya seperti yang saya sampaikan, saya adalah orang yang terbiasa bekerja dengan sistem, sehingga dengan demikian orang itulah yang akan menjadi penguatan bagi saya untuk memutuskan. Tapi jumlahnya nggak terlalu banyak. Fantastis. Mas Pram, tadi kan menyinggung sedikit soal transportasi. Mas Pram sempat menyatakan kalau berencana untuk menerapkan electronic road pricing, Mas Pram. Itu mungkin ada pertimbangan. Jadi mengkaji untuk menerapkan, belum berarti harus diterapkan loh ya. Karena gini, kenapa kemudian saya menggagas tentang bagi 15 golongan bukan Transjakarta lagi, tapi Transjabodetabek. Supaya orang-orang dari Bekasi, dari Depok, Tangerang, Bogor, mereka kalau mau ke Jakarta bisa menggunakan transportasi publik yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan pemerintah Jakarta. Dan itu pasti akan jauh lebih efisien, lebih murah, akan mengurangi kemacetan juga secara substansial. Karena memang persoalan kemacetan di Jakarta itu kan terjadi di pagi hari dan di sore hari. Ketika masyarakat yang dari Saben area masuk ke Jakarta dan kemudian sore hari pulang ke daerah ke kediamannya masing-masing. Nah, kalau kemudian itu bisa berkurang secara drastis, mereka mau menggunakan transportasi umum yang kita subsidi, dan kepada orang-orang yang kaya-kaya tetap pengen naik mobil, monggo. Bahkan kalau bisa nyetir 10 mobil sendirian juga monggo. Tetapi kan ya harus ada konsekuensinya kan gitu. Sehingga dengan cara itulah saya sedang mengkaji secara mendalam. Belum menjadi keputusan. Masih dalam kajian panjang berarti Mas Pram. Karena saya melihat biaya yang dikeluarkan untuk polusi dan kemacetan dibandingkan dengan subsidi untuk tarif itu lebih besar. Iya betul. Ini mungkin kalau di jam-jam kerja gitu yang peak hour ya, kita juga butuh nunggu lama transportasi gitu kan, apalagi yang warga-warga di luar Jakarta gitu yang mau masuk ke Jakarta. Nah mungkin ini terakhir Mas Pram, kita sudah memasuki penghujung podcast gitu ya Mas Pram. Nah harapan Mas Pram untuk Jakarta nih nanti setelah mungkin dilantik gitu ya, resmi dilantik. Jadi harapan yang paling utama kalau orang ditanyakan apa yang menjadi konsentrasi paling utama yang ingin saya bangun di Jakarta. Betul-betul saya ingin mempersempit disparitas jurang kaya miskin yang terlalu nyolok di Jakarta. Karena dulu selama 25 tahun saya menjadi pejabat pemerintah pusat, saya terus terang tidak tahu secara detail apa yang menjadi kenyataan realitas di Jakarta. Ternyata di Jakarta masih banyak sekali rumah-rumah yang tidak pernah melihat matahari. Kemudian juga satu rumah yang tidur 3 shift, satu rumah 12 orang, tempat tidur hanya 2. Banyak tempat-tempat yang tidak jauh dari pusat keramaian, bahkan dari istana, nggak lebih dari 1,5 kilo. MCK-nya nggak ada rumah-rumahnya. Itulah yang kemudian menjadi perhatian saya untuk saya hadir dan mudah-mudahan saya bisa membantu meringankan persoalan-persoalan di lapangan yang seperti itu. Termasuk yang KJP tadi. KJP sangat memprihatinkan. Ini mungkin kalau untuk pesan untuk warga Jakarta gitu dan juga harapan. Terakhir Mas Pram, untuk aku yang Gen Z, yang anak-anak muda nih kalau mau jadi pemimpin, pengen tahu tips jitu-nya Mas Pram. Mas Pram untuk menjadi seorang pemimpin yang baik itu harus mulai dari mana sih Mas Pram? Yang paling utama orang harus mau kerja keras. Dan saya selalu merasa bahwa dalam hidup itu tidak ada makan siang gratis. Kalau kita mau mendapatkan makan siang yang baik, ya kita harus bekerja keras untuk bisa membayar makan siang itu. Jadi saya dari dulu, baik itu dalam bekerja, berkarir, saya selalu mengambil posisi kerja keras. Bukan yang kemudian
walaupun saya ini orang politik ya, yang kemudian menghalalkan segala cara lobby sana sini supaya jadi. Saya enggak, saya lebih pada kerja keras. Jadi bagi saya kalau kita mau kerja keras itu menjadi keunggulan dibandingkan dengan yang lainnya. Karena kebanyakan orang sebelum kerja aja udah nyerah duluan. Jadi yang pertama kerja keras, saya termasuk yang on time person. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bagi saya pribadi ya, orang itu mau berhasil mau enggak, ya namanya doa itu juga penting. Dan saya meyakini mungkin karena niat saya baik, di blessing banyak orang. Dari 0,1 tiba-tiba bisa 50,07. Wow, iya itu sangat mengejutkan ya dan signifikan. keren sekali. Dan mungkin yang bisa jadi highlight adalah kerja keras, terus juga on time dan doa. Nah, mungkin teman-teman ya bisa dicontoh dari lifestyle-nya Mas Pram. Nah, tidak menyerah. Oke, terima kasih Mas Pram. Sama-sama Ayu, sama Cuma Novel, terima kasih. Ngobrol bersama Mas Pram. Tepuk tangan buat Mas Pram sekali lagi ya teman-teman. Terima kasih. Kita nantikan ya gebrakannya Mas Pram dan Bang Dul setelah dilantik nanti ya dengan berbagai program kerjanya yang menarik gitu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan podcast For Real Politics. Saksikan terus episode-episode podcast For Real Politics dengan narasumber yang tentunya nggak kalah keren dengan Mas Pram. Dan juga ikuti terus edukasi politik bersama kami. Sampai jumpa.